Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau ekonomi Indonesia ini tuh ibarat mobil sport, mesinnya super canggih, tenaganya luar biasa, tapi entah kenapa rem tangannya kayaknya nyangkut terus. Kita bisa ngerasain getaran potensinya, tapi mobil ini nggak pernah bener-bener bisa ngebut sekencang yang kita harapkan. Selamat datang di Nalaris, tempat kita akan membedah tuntas pertanyaan besar itu hari ini. Kita akan menyelam jauh ke dalam laporan fundamental dari Kore Indonesia yang judulnya Resiliensi Terjaga, Akselerasi Tertahan. Judul ini bukan cuma sekedar kata-kata keren loh. Ini adalah sebuah diagnosis yang akurat banget tentang kondisi ekonomi kita menjelang tahun 2026. Kenapa topik ini penting banget buat kita semua? Karena tahun 2026 itu bukan cuma angka di kalender. Ini adalah tahun di mana kebijakan-kebijakan baru dari pemerintahan baru kita bakal berjalan penuh, dan dampaknya, wah, itu bakal kita rasakan langsung. Di dompet kita, di lowongan kerja yang ada, dan di harga-harga kebutuhan pokok yang kita beli tiap hari. Dalam analisis mendalam kali ini, kita akan bongkar satu persatu, apa aja sih faktor-faktor yang bikin ekonomi kita ini kuat banget kalau kena guncangan, tapi di saat yang sama kok susah banget buat lari kencang. Yuk kita cari tahu bareng-bareng di mana letak rem tangan yang menahan laju mobil sport ini. Oke, kita mulai dari sebuah gambaran yang kontras banget, sebuah paradoks yang bikin kita mikir. Coba deh perhatikan baik-baik slide ini. Di satu sisi, kita lihat pemandangan dari Wall Street di akhir tahun 2025. Suasananya itu pesta pora. Indeks saham S&P 500, Dow Jones, semuanya pecah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Investor global lagi optimis-optimisnya, seolah-olah langit ekonomi dunia itu cerah tanpa awan. Nah sekarang coba kita geser pandangan kita ke sisi satunya lagi, ke rumah kita sendiri, Indonesia. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kita untuk tahun 2026 ada di kisaran 4,9 sampai 5,1%. Eits, jangan salah ya, angka ini sama sekali nggak jelek kok. Angka ini nunjukin kalau fondasi ekonomi kita itu kokoh, kita stabil, kita tangguh. Tapi, ayo kita jujur deh, angka segini itu bukan angka yang kita butuhkan untuk lompat jadi negara maju. Ini tuh kayak kecepatan jelajah yang nyaman, bukan kecepatan buat nyalip di tikungan. Angka ini adalah bukti dari resiliensi terjaga, tapi sekaligus jadi bukti akselerasi tertahan. Dan kontras inilah yang melahirkan pertanyaan paling penting untuk pembahasan kita kali ini. Kenapa bisa begitu? Kenapa ada jurang yang begitu dalam antara narasi optimisme di pasar global dengan kenyataan di dalam negeri kita? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah ada badai dari luar yang datangnya khusus menghantam kita? Atau jangan-jangan rem tangan yang kita bahas tadi sebenarnya datang dari dalam mesin kita sendiri? Memecahkan teka-teki ini bukan cuma sekedar latihan akademis, teman-teman. Kalau kita paham ini, kita bisa lebih siap mengantisipasi apa yang bakal terjadi ke depan, dan kita juga bisa lebih ngerti logika di balik setiap kebijakan ekonomi yang akan diambil. Inilah misteri yang akan kita pecahkan bersama, selapis demi selapis. Nah, untuk memecahkan teka-teki ini, kita butuh peta jalan. Ini dia roadmap kita. Pertama, kita akan dalami lagi kontras antara dua cerita ekonomi ini. Kedua, kita akan jadi detektif dan melacak dari mana datangnya tekanan global yang menghampiri kita. Ketiga, kita akan putar lensa kita ke dalam, memeriksa kondisi mesin pertumbuhan domestik yang kayaknya lagi agak batuk-batuk. Keempat, kita akan coba masuk ke ruang para pengambil keputusan dan memahami dilema super sulit yang mereka hadapi. Dan terakhir, kita akan coba susun semua kepingan puzzle ini untuk melihat apa sih sebenarnya kunci untuk melepaskan rem tangan itu dan membuka akselerasi ekonomi Indonesia. Baik, kita masuk ke babak pertama investigasi kita, tekanan dari luar negeri. Di zaman sekarang ini, nggak ada lagi negara yang bisa hidup sendiri kayak di pulau terpencil. Apa yang terjadi ribuan kilometer dari sini, dampaknya bisa terasa sampai ke warung dekat rumah kita. Dan untuk tahun 2026 nanti, ada satu faktor eksternal yang jadi awan mendung paling besar buat Indonesia. Dan inilah dia aktor utamanya, kebijakan tarif resiprokal dari pemerintahan Presiden Donald Trump di Amerika Serikat yang dampaknya mulai terasa penuh sejak Agustus 2025. Apa sih artinya tarif resiprokal? Gampangnya gini deh, ini tuh kebijakan balas-balasan. Amerika merasa negara lain pasang tarif yang gak adil buat produk mereka, jadi ya mereka balas dengan tarif yang setimpal. Dan Indonesia masuk ke dalam daftar targetnya. Awalnya angka yang diusulkan buat kita itu ngeri banget, 32%. Bayangin, sepertiga harga produk kita bisa lenyap cuma buat bayar tarif. Lewat negosiasi yang alot, untungnya angka itu berhasil ditekan jadi 19%. Mungkin kedengarannya kayak kemenangan ya, tapi jangan salah. Angka 19% ini tetap sebuah pukulan yang telak banget. Artinya setiap produk andalan kita, sepatu, pakaian, komponen elektronik, yang mau masuk pasar Amerika, harganya otomatis jadi hampir 1/5 lebih mahal. Jelas banget ini bikin produk kita jadi kalah saing. Nah, yang menarik banget di sini adalah gimana para pengusaha kita merespon ancaman ini. Coba deh kita lihat grafik ini. Ini adalah visualisasi dari sebuah strategi cerdik yang namanya front loading. Lihat deh, garis-garis yang mewakili Indonesia, Vietnam, dan Taiwan. Ada lonjakan yang tajam banget di volume ekspor ke Amerika beberapa bulan sebelum tarif itu resmi berlaku.
Apa yang terjadi? Para eksportir kita kayak lagi balapan sama waktu, mereka ngirim barang sebanyak-banyaknya, mengisi penuh kapal kargo buat masukin produk mereka ke gudang-gudang di Amerika sebelum tarif baru yang mahal itu berlaku. Ini langkah bisnis yang sangat logis, tapi ini menciptakan lonjakan ekspor yang sifatnya cuma sementara, artifisial. Kelihatannya sih ekspor kita meroket, padahal itu bukan karena permintaan yang naik, tapi karena usaha buat menghindari pukulan di masa depan. Terus, apa yang terjadi setelah pesta front loading itu selesai dan tarif 19% resmi diberlakukan? Nah, inilah kenyataannya. Slide ini adalah bukti dari apa yang disebut ekonom sebagai first round effect atau dampak langsung putaran pertama. Kita lihat deh indeks ekspor untuk 3 komoditas andalan kita, mesin listrik, alas kaki, dan pakaian jadi. Setelah mencapai puncak sesaat di bulan Juli, tepat sebelum tarif berlaku, semua kurva itu mulai menukik tajam ke bawah. Ini bukan lagi sekedar angka di atas kertas loh, ini artinya pesanan dari pembeli di Amerika mulai berkurang. Ini artinya pabrik-pabrik garmen di Jawa Barat atau pabrik sepatu di Jawa Timur yang mempekerjakan ribuan orang mulai merasakan orderan yang menurun. Inilah dampak nyata dari sebuah kebijakan yang dibuat di Washington DC. Dan masalahnya nggak berhenti di situ, ada dampak putaran kedua yang lebih rumit lagi. Dan ini menjepit kita dari dua arah sekaligus. Ibaratnya udah jatuh, ketimpa tangga pula. Pertama, dari sisi persaingan. Pesaing utama kita di Asia Tenggara, kayak Vietnam dan Taiwan, ternyata lebih jago negosiasinya. Mereka berhasil dapat pengecualian khusus, tarif 0% untuk beberapa produk andalan mereka yang bersaing langsung sama produk kita. Hasilnya, di mata pembeli Amerika, sepatu buatan Vietnam tiba-tiba jadi jauh lebih murah daripada sepatu buatan Indonesia. Kita kalah telak soal harga. Kedua, dari sisi serbuan impor. Tiongkok sebagai target utama perang dagang Amerika, sekarang kebanjiran produk manufaktur yang nggak bisa mereka jual ke sana. Terus mau dijual kemana? Ya tentu saja ke pasar-pasar besar kayak Indonesia. Akibatnya, pasar domestik kita dibanjiri produk-produk Tiongkok yang harganya murah banget, menekan produsen lokal kita. Jadi, coba bayangin posisinya, mau ekspor susah, di dalam negeri pun diserbu produk impor. Benar-benar kejepit. Oke, kita udah lihat badai yang datang dari luar. Sekarang, waktunya kita masuk ke dalam rumah kita sendiri. Karena logikanya kan, sekuat apapun badai di luar, kalau pondasi rumah kita kokoh, kita harusnya bisa bertahan. Tapi sayangnya, data menunjukkan bahwa mesin utama pendorong ekonomi di dalam negeri kita ternyata juga lagi nggak dalam kondisi prima. Yuk kita periksa satu persatu komponennya. Kita lanjutin ya analogi mesin ekonomi kita. Di dalam mesin itu, ada satu roda gigi yang ukurannya paling besar dan paling penting, yaitu konsumsi rumah tangga. Roda gigi ini mencakup semua pengeluaran kita sehari-hari, dari beli beras, bayar listrik, sampai beli motor baru. Di Indonesia, putaran roda gigi ini menyumbang lebih dari separuh PDB kita. PDB itu kan total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan di negara kita. Jadi kalau roda gigi ini berputar kencang, seluruh mesin ekonomi pasti ikut melaju kencang. Masalahnya, data menunjukkan putaran roda gigi ini lagi melambat, lagi loyo. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya sebenarnya sangat mendasar. Daya beli masyarakat atau kemampuan kita buat belanja lagi tergerus. Slide ini nunjukin akar masalahnya. Dan ini data yang penting banget. Ini adalah pertumbuhan upah real. Apa itu upah real? Ini bukan cuma soal nominal gaji yang kita terima di slip gaji. Upah real itu adalah nominal gaji yang udah disesuaikan dengan inflasi, alias kenaikan harga-harga. Gini deh contoh gampangnya. Misal gaji Anda tahun ini naik 3%, tapi harga beras, ongkos ojek, dan sewa kontrakan naik 5%. Secara angka di slip gaji, gaji Anda naik, tapi secara real, kemampuan belanja Anda sebenarnya turun 2%. Ujung-ujungnya, Anda malah jadi lebih miskin. Dan inilah yang terjadi pada sebagian besar pekerja di Indonesia. Lihat di angka-angka negatif yang bikin khawatir ini. Di sektor industri pengolahan, upah real turun 1,5%. Di sektor perdagangan, turun 2,5%. Dan di sektor konstruksi, yang menyerap banyak banget tenaga kerja, anjlok sampai 4%. Padahal, kelima sektor yang ada di grafik ini menyerap hampir 75% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia. Ini sinyal bahaya yang sangat jelas. Dan inilah bukti-bukti nyata di lapangan yang nunjukin efek domino dari tergerusnya upah real tadi. Ketika masyarakat merasa dompetnya makin tipis dan masa depan nggak menentu, mereka pasti akan ngerem pengeluaran-pengeluaran besar. Pertama, pertumbuhan kredit konsumsi melambat drastis. Artinya, orang makin mikir-mikir buat ambil cicilan handphone baru atau motor. Kedua, penjualan mobil yang sering jadi patokan kesehatan kantong kelas menengah terkontraksi atau tumbuh minus sebesar 17,4%. Ini penurunan yang dalam banget. Ketiga, penjualan rumah untuk segmen menengah ke atas juga ikut turun. Semua ini adalah sinyal-sinyal merah yang saling nyambung, menunjukkan bahwa roda gigi konsumsi domestik kita memang lagi kehilangan banyak tenaga.
Kalau roda gigi konsumsi lagi melemah, harapan kita selanjutnya tentu ada di roda gigi kedua, yaitu investasi. Investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, itu kan ibarat bahan bakar buat pertumbuhan jangka panjang. Investasi itu yang bangun pabrik, yang ciptain lapangan kerja, dan bawa teknologi baru. Harapannya, investasi bisa jadi pendorong di saat konsumsi lagi lesu. Sayangnya, data menunjukkan roda gigi kedua ini juga lagi seret. Para investor, terutama dari luar negeri, kelihatannya lagi ambil posisi wait and see. Mereka nunggu dan ngamatin dulu. Angka di slide ini bicaranya keras banget. Penanaman modal asing atau PMA itu artinya investasi real dari perusahaan luar negeri buat bangun pabrik atau buka bisnis di sini mengalami kontraksi alias tumbuh minus sebesar 8% secara tahunan di pertengahan 2025. Perlu kita garis bawahi ya, ini bukan cuma melambat tapi benar-benar turun. Ini adalah kontraksi paling dalam sejak puncak pandemi COVID-19. Angka ini tuh sinyal yang kuat banget, kayak rapor merah dari komunitas investasi global. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan mereka terhadap prospek dan iklim investasi di Indonesia lagi menurun. Kombinasi ketidakpastian global dan mungkin juga persepsi mereka terhadap kebijakan di dalam negeri membuat mereka lebih milih menaruh uangnya di negara lain daripada di Indonesia untuk saat ini. Oke, kita udah lihat masalahnya. Ada badai dari luar dan mesin yang tersendat di dalam. Tentu semua mata sekarang tertuju pada pilot dan mekanik ekonomi kita, yaitu pemerintah dan bank sentral. Apa yang bisa mereka lakukan? Nah, disinilah kita masuk ke bagian paling rumit dari analisis kita, yaitu dilema kebijakan. Para pembuat kebijakan ini posisinya seperti lagi berjalan di atas seutas tali yang sangat tinggi. Setiap langkah ke kanan atau ke kiri itu, risikonya besar, dan ruang untuk bermanuver itu sempit banget. Mari kita mulai dari pemerintah dengan kebijakan fiskalnya. Alat utama pemerintah itu adalah APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggap aja APBN ini kayak rencana keuangan tahunan sebuah keluarga besar. Pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi mereka harus belanja buat dorong ekonomi yang lagi lesu, tapi di sisi lain, pendapatan negara lagi nggak optimal dan ruang fiskal atau ketersediaan dana semakin terbatas. Dan ketika kita bedah postur APBN untuk tahun 2026, kita nemuin sebuah keputusan strategis yang sangat fundamental. Ada pergeseran prioritas belanja dalam skala yang masif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, inilah visualisasi dari pergeseran prioritas yang dramatis itu. Grafik ini nunjukin alokasi anggaran fungsi pendidikan. Dari total anggaran sebesar 757 triliun rupiah, sebuah porsi yang luar biasa besar, yaitu 335 triliun rupiah atau sekitar 44% dialokasikan untuk satu program unggulan baru. Makan bergizi gratis atau MBG. Ini adalah sebuah realokasi anggaran yang dahsyat banget. Mengalihkan sumber daya sebesar ini ke satu program tentu saja bukan keputusan yang mudah dan pasti akan menimbulkan konsekuensi atau trade-off yang signifikan pada pos-pos belanja lainnya yang nggak kalah penting. Dan inilah konsekuensi yang harus dibayar. Setiap pilihan pasti ada biaya kesempatannya. Untuk mendanai program prioritas tadi, ada pos-pos lain yang harus dikorbankan. Pertama, belanja modal pemerintah. Ini adalah dana yang dipakai untuk investasi produktif jangka panjang, kayak bangun jalan tol, bendungan, pelabuhan, dipangkas tajam sebesar 20,4%. Ini artinya pembangunan infrastruktur yang jadi fondasi pertumbuhan masa depan bakal melambat. Kedua, dana transfer ke daerah, uang yang dikirim ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota buat biayain layanan dasar seperti sekolah dan puskesmas, dipotong hampir 20%. Ini bisa berarti kualitas layanan publik di daerah berisiko menurun. Dan di saat yang sama, beban pembayaran bunga utang pemerintah terus membengkak, yang makin memakan porsi kue anggaran dan mempersempit ruang gerak. Jadi, poin krusialnya adalah sebuah pilihan kebijakan yang sangat strategis, kita memprioritaskan belanja yang sifatnya konsumtif jangka pendek dengan risiko mengorbankan investasi produktif untuk jangka panjang. Sekarang kita beralih ke Bank Indonesia atau BI dengan kebijakan moneternya. BI juga ada di posisi yang sama peliknya. Secara teori, kalau ekonomi lagi lesu, resep standarnya adalah turunkan suku bunga acuan. Tujuannya biar bunga kredit di bank jadi lebih murah, sehingga mendorong perusahaan buat investasi dan masyarakat buat belanja. Tapi, disinilah dilemanya. Kalau BI terlalu agresif memangkas suku bunga di saat Bank Sentral Amerika, The Fed masih mempertahankan suku bunga tinggi, ini bisa memicu dana asing kabur dari Indonesia. Akibatnya, nilai tukar rupiah bisa anjlok. Rupiah yang lemah bakal bikin barang-barang impor jadi lebih mahal dan memicu inflasi. Ini pilihan klasik yang sulit banget antara mendorong pertumbuhan atau menjaga stabilitas nilai tukar. Ibaratnya, ngegas sama ngerem di waktu yang bersamaan. Dan masalahnya jadi lebih rumit lagi. Bahkan ketika Bank Indonesia sudah coba melonggarkan kebijakan dengan menurunkan suku bunganya, ternyata pesannya nggak tersampaikan dengan baik ke perekonomian. Coba deh kita lihat grafik ini. Garis putus-putus hitam itu Indonesia yang mencerminkan suku bunga kebijakan BI. Garis merah itu rata-rata suku bunga deposito di perbankan. Idealnya, kalau garis hitam turun, garis merah harusnya ngikutin dengan cepat.
Tapi yang kita lihat di sini adalah sebuah celah yang lebar dan nggak mau nutup. Penurunan suku bunga acuan BI nggak serta-merta diikuti oleh penurunan bunga simpanan di bank. Akibatnya, biaya dana buat bank nggak turun signifikan, sehingga mereka pun enggan menurunkan suku bunga kredit mereka secara drastis. Fenomena ini disebut masalah transmisi kebijakan moneter. Ibaratnya, BI udah ngirim sinyal, tapi sinyalnya putus di tengah jalan, nggak sampai utuh ke masyarakat dan dunia usaha. Baik, kita sudah melakukan perjalanan yang cukup panjang ya. Kita sudah bedah tekanan dari luar, kita sudah periksa mesin yang tersendat di dalam, dan kita sudah memahami dilema sulit yang dihadapi para pembuat kebijakan. Sekarang, mari kita rangkai semua temuan ini, bukan untuk sekedar meringkas, tapi untuk mensintesis dan memahami gambaran besarnya, serta merenungkan jalan keluar dari situasi akselerasi tertahan ini. Inilah 4 tantangan fundamental yang saling terkait dan membayangi prospek ekonomi Indonesia di tahun 2026. Pertama, tekanan dari arena global yang nggak bersahabat memaksa kita untuk pintar-pintar menavigasi tarif dan kompetisi yang makin brutal. Kedua, mesin utama kita, konsumsi domestik, yang kehabisan bensin karena daya beli mayoritas masyarakat tergerus. Ketiga, mesin pendorong kedua, investasi, yang lagi kehilangan momentum akibat lunturnya kepercayaan investor asing. Dan keempat, yang paling mengkhawatirkan, para masinis ekonomi kita, yaitu pemerintah dan bank sentral, punya ruang gerak yang sempit banget untuk mengatasi semua masalah ini, karena keterbatasan anggaran dan resiko stabilitas moneter. Keempat tantangan ini saling mengunci satu sama lain, menciptakan sebuah lingkaran yang sulit untuk diputus. Pada akhirnya, semua analisis kita membawa kita kembali ke judul laporan dari KOR Indonesia. Dan gambar ini menggambarkan poin utamanya dengan sangat tepat. Ekonomi kita memang terbukti tangguh atau resilient. Kita nggak jatuh ke dalam krisis meskipun dihantam berbagai guncangan. Pertumbuhan kita tetap positif dan stabil. Namun, akselerasi, percepatan yang kita butuhkan untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah itu masih tertahan. Mesinnya ada, potensinya raksasa, tapi ada terlalu banyak ganjalan yang mencegahnya untuk meraung pada kecepatan penuh. Kita punya mobil sport yang hanya bisa berjalan dengan kecepatan mobil keluarga. Sayang sekali kan? Sekian analisis mendalam dari Nalaris. Kita telah melihat bersama bagaimana kombinasi kompleks dari tekanan eksternal, kelemahan struktural di dalam negeri, dan ruang kebijakan yang sempit menciptakan sebuah posisi yang unik bagi Indonesia. Kita tangguh, tapi kita sulit berlari kencang. Ini tentu meninggalkan kita semua dengan sebuah pertanyaan besar yang sangat fundamental untuk direnungkan. Dengan kondisi mesin yang kuat namun tertahan ini, langkah apa yang harus diambil? Apakah kita hanya perlu sedikit penyesuaian kebijakan? Atau jangan-jangan kita memerlukan sebuah kebijakan terobosan yang radikal? Sebuah reformasi struktural mendasar yang selama ini mungkin selalu kita tunda? Apakah solusinya terletak pada deregulasi besar-besaran untuk menarik investasi? Atau justru pada penguatan industri dalam negeri agar tidak bergantung pada pasar global? Ini adalah pertanyaan terbuka, dan kami di Nalaris ingin sekali mendengar pandangan Anda. Menurut Anda, apa sih kunci untuk melepaskan rem tangan ekonomi Indonesia? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda mendapatkan wawasan baru dari pembahasan ini, mohon dukung kami dengan menekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda yang mungkin juga tertarik, dan tentu saja subscribe channel Nalaris agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir, sampai jumpa.